Ustadz, Ana kalau menghafal satu halaman butuh waktu berjam-jam Ustadz. Bahkan Ana harus ulang-ulang puluhan kali baru bisa hafal Ustadz. Gak kayak teman-teman yang lain. Kadang Ana ngerasa putus asa Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, kemampuan orang menghafal itu beda-beda. Ada yang baca sekali, 2 kali udah langsung hafal. Ada yang butuh baca 10 kali, 20 kali, bahkan sampai 30 kali baru dia hafal. Dr. A'id Al-Qarni, seorang ulama, di dalam salah satu karyanya pernah menyebutkan bahwa salah satu kunci di dalam belajar dan menghafal adalah pengulangan. Di antara tips yang beliau sampaikan adalah bacalah materi yang akan Anda hafal 50 kali atau lebih. Artinya mengulang puluhan kali bukanlah suatu aib atau kekurangan. Bahkan biasanya hafalan yang lebih sering kita baca, paling banyak pengulangannya, itu yang paling lengket. Itu yang paling lama tersimpan di memori kita. Apa buktinya? Coba perhatikan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah hampir setiap muslim hafal. Bahkan anak kecil pun hafal lancar, mutqin. Kok bisa? Salah satu kuncinya adalah pengulangan. Setiap kali kita sholat, kita baca surah Al-Fatihah. Dan dalam sehari semalam, kita membaca surah Al-Fatihah 17 kali. Karena kita sholat 17 rakaat sehari semalam. Sholat wajib. Belum sholat sunnah. Artinya bahwa kuncinya di pengulangan. Semakin sering kita ulang, semakin lancar, semakin lengket hafalan itu. Dan kalau surah Al-Fatihah saja bisa, artinya surah yang lain juga bisa. Ada orang surah Al-Baqarahnya seperti surah Al-Fatihah. Begitu kita gali apa rahasianya, ternyata rahasianya ia rutin membaca surah Al-Baqarah setiap hari. Dan itu sudah berlangsung selama 10 tahun. Jadi wajar kalau Al-Baqarahnya seperti surah Al-Fatihah. Dan kalau dikatakan butuh waktu berjam-jam untuk menghafal satu halaman, jangan berputus asa, jangan merasa berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena waktu yang kita habiskan untuk menghafal, kalaupun kita tidak gunakan untuk menghafal, toh akan habis juga. Toh akan berlalu. Dan setiap detik waktu kita akan kita pertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Jadi antaranya an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima abla, dan tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Jadi setiap detik waktu kita, umur kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya mengisi setiap detik umurnya dengan ibadah, khususnya membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi jangan berputus asa. Terus bersangka baik bahwa apapun yang Allah takdirkan untuk kita, itulah yang terbaik. Dan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang indah. Syukran Ustadz. Afwan.